inisial KD 3.4. Sebelumnya saya Urifa Amalia NIM 3401418071 jurusan Sosiologi dan Antropologi angkatan 2018 Universitas Negeri Semarang bersama dua rekan saya yaitu Saya Livia Faradina NIM 3401418070. SMA Negeri 1 Subah merupakan lembaga pendidikan formal yang beralamat di Jalan Raya Jatisari Subah RT 5 RW 3 Rejo Mulyo Jatisari Kecamatan Subah Kabupaten Batang Jawa Tengah. Visi yang menjadi unggulan sekolah yaitu unggul dalam prestasi, berakhlak mulia, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Suasana pembelajaran di sekolah SMA Negeri 1 Subah sudah cukup baik karena sudah dilengkapi fasilitas yang memadai seperti ruang kelas yang tersedia LCD, kipas angin, meja dan kursi yang baik, lemari di setiap ruang kelas, perpustakaan, lapangan basket, lapangan sepak bola, lapangan voli, lapangan bulu tangkis, lab komputer, lab bahasa, lab biologi, lapangan parkir yang luas, serta gedung serbaguna. Di setiap ruang kelas juga terdapat taman kecil dan pohon yang membuat suasana pembelajaran menjadi asri dan nyaman.
satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik, Kabupaten Batang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 798.152 jiwa. Perkembangan di Kota Batang beberapa tahun terakhir ini cukup pesat. Pembangunan di Kabupaten Batang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari jeratan kemiskinan. Namun, ternyata pembangunan di Kabupaten Batang menimbulkan berbagai permasalahan. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya kerugian yang dialami oleh warga yang berada di sekitar pusat pembangunan. Dan hal ini yang memicu terjadinya konflik sosial. Beberapa contoh kasus konflik di Kabupaten Batang yaitu antara lain: yang pertama, konflik antara warga yang tinggal di sekitar pangkalan truk dengan pemerintah. Yang kedua, yaitu konflik antara nelayan dengan PLTU Kabupaten Batang. Konflik ini dipicu karena pembangunan PLTU yang memberikan dampak negatif pada hasil tangkapan nelayan. Mungkin ganggunya ini kula wani mam, yang pakai tempelku saya ini buatan. Ganggunya itu menyingkirkan. Nggih, lah kula mangdane liwat mawon mboten asal. Mboten asal sing mboten napa polisi niku sing bedeg-bedeg polisi. Berarti tersingkirkan itu tempatnya Wong, lah kula nek ajeng ngucali mriko nek ngetan ten celong, ten roban iku medal salore. Nek terus kuwi ngandhap bumi boten asal. Kabare niku napa? Lah gara-gara onten napa Pak namanya napa kan mboten asal mriku yo onten konflik antara masyarakat nelayan kalian mereka berarti Ya sing demo niku mboten diangreti. Sing demo niku tiyang mriku beban. Ya kabare waune ra nek sakniki. berarti yang rugan itu nelayan apa? Yo nggih nelayan. Dan pendapatan nelayan menjadi menurun. Kondisi ini diperparah ketika tempat pencarian ikan dibatasi oleh pihak PLTU. Yang ketiga, pembangunan kawasan industri. Pembangunan ini menyebabkan kawasan di daerah Celong sering mengalami kebanjiran. Nah, itulah contoh-contoh konflik yang terjadi di Kabupaten Batang. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami masih ada 3 orang. Saya sendiri namanya Mukarramatu Sofia dari Universitas Negeri Semarang, dan ada 2 rekan saya. Silahkan memperkenalkan diri, Mbak Febia dan Hurifa. Ya, perkenalkan, nama saya Febia Faradena dan saya juga alumni dari SMA Negeri 1 Subah. Saya Urifa Amalia,
juga bagian dari alumni SMA 1 Subah. Ini kami bertiga dari Universitas Negeri Semarang, tepatnya dari jurusan Sosiologi dan Antropologi. Di sini kami akan berkolaborasi dengan Bu Untari untuk membuat media pembelajaran terkait materi konflik sosial yang mana nanti akan kami berikan untuk adik-adik semuanya. Nah, nanti kami akan memberikan beberapa medianya berupa video materi dan juga film dokumenter. Mungkin untuk PPT-nya bisa dibuka, Pak Murifa. Oke, Kak. Ya. Apa itu konflik? Apa itu konflik sosial? Ya, konflik sosial merupakan perselisihan atau pertentangan antara anggota masyarakat akibat perbedaan kepentingan. Selanjutnya, penyebab konflik sosial, yaitu pertama, perbedaan antara perorangan atau individu, kedua, perbedaan kebudayaan, dan ketiga, perbedaan kepentingan, yang keempat, terjadinya perubahan sosial yang cepat. Selanjutnya, mungkin bisa dilanjutkan oleh Kak Feby ya. Untuk memahami penjelasan lebih lanjutnya, kita akan melihat video terkait materi konflik ya. Silahkan Mbak Purifa untuk menayangkan video pembelajaran. Oke, Mbak Febia sebentar. Teman-teman, sekarang kita akan belajar konflik sosial di masyarakat. Wih, tonton video berikut. Apa sih itu konflik? Konflik merupakan perselisihan atau pertentangan antar anggota masyarakat akibat perbedaan kepentingan. Apa kau tahu ciri-ciri konflik? Tentu saja tahu. Simak penjelasan berikut ya. Ciri-ciri konflik. 1. Melibatkan dua pihak atau lebih. 2. Dilatar belakangi oleh perbedaan. 3. Adanya pencapaian tujuan tertentu. 4. Bertentangan dengan integrasi. Bentuk-bentuk konflik. Konflik individual merupakan konflik yang dilakukan antar individu atau perorangan. Konflik kolektif merupakan konflik yang melibatkan banyak orang serta memiliki tujuan dan kepentingan yang sama. Bentuk konflik sudah. Lalu, apa saja macam-macam konfliknya ya? Macam-macam konflik. Lalu, bagaimana penjelasan dari macam-macam konflik tersebut? Untuk menjawab pertanyaanmu, mari kita simak bersama-sama penjelasan berikut ini. Jangan lupa tulis hal khusus konflik yang terjadi di masyarakat. Apa saja contoh-contoh konflik yang terjadi di masyarakat? Pertama, perundungan atau bullying. 2. Terorisme. 3. Kekerasan antar umat. 4. Tawuran pelajar. Oke, Kak, sudah nih videonya. Ada penjelasan konflik, ada macam-macam konflik, dan juga ada contoh-contohnya, Kak. Ada yang tahu nggak bullying itu apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, mungkin menyampaikan. Menjelek-jelekan teman. Nah, itu termasuk dari contoh bullying, dan tadi tawuran pelajar. Nah, tawuran pelajar itu biasanya terjadi antar sekolah. Nah, karena si A itu biasanya bermasalah, lalu teman-temannya itu ikut membantu si A itu untuk menyelesaikan masalahnya, tapi dengan cara yang tidak baik-baik. Ya, atau mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait deskripsi konflik. Coba. Ya, ini udah UTS belum nih? UTS atau UAS ya?
juga terjadi konflik kan yang di Banyu Putih itu. Tahu nggak konflik yang ada di sekitar kita itu, yang di Kecamatan Banyu Putih? Yang mau nanya nih. Iya, boleh banget kalau misal mau tanya sesuatu. Santai aja sih, kita sharing-sharing di sini, nggak usah tegang-tegang ya. Batang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Jawa Tengah. Menurut Badan Pusat Statistik, Kabupaten Batang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 798.152 jiwa. Perkembangan di Kota Batang beberapa tahun terakhir ini cukup pesat. Pembangunan di Kabupaten Batang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dari jeratan kemiskinan. Namun, ternyata pembangunan di Kabupaten Batang menimbulkan berbagai permasalahan. Hal ini dilatar belakangi oleh banyaknya kerugian yang dialami oleh warga yang berada di sekitar pusat pembangunan. Dan hal ini yang memicu terjadinya konflik sosial. Beberapa contoh kasus konflik di Kabupaten Batang yaitu antara lain: yang pertama, konflik antara warga yang tinggal di sekitar pangkalan truk dengan pemerintah. Yaitu konflik antara nelayan dengan PLTU Kabupaten Batang. Konflik ini dipicu karena pembangunan PLTU yang memberikan dampak negatif pada hasil tangkapan nelayan, dan pendapatan nelayan menjadi menurun. Oke, terima kasih Kak Hurifah. Kira-kira setelah melihat video tadi, dari teman-teman ada pertanyaan atau ingin menyampaikan suatu gagasan kritis kalian? Iya nih, tadi kan videonya di wilayah Batang saja ya Kak. Ya, kan pasti kalian kenal ya itu di daerah mana aja. Ada yang pembangunan kawasan industri. Setelah itu konfliknya apa yang lebih spesifik lagi? Mereka itu mengalami kebanjiran terus, padahal sebelum dibangun kawasan industri, mereka jarang ada banjir itu. Informasi ya, soalnya kita juga sama-sama belajar. Kak Hurifah, kita bisa tunjukin kuisnya. Udah kelihatan belum? Udah Kak. Udah Kak. Nah, ntar kalau kalian ini udah keluar belum ya? Di share. Ini yang game pertama. Ini game pertama atau kedua sih? Bingung. Nah, sistem permainannya seperti itu. Ada soal, kalian tinggal milih yang benar mana dimasukin. Ya betul. Jawab tapi ntar dapat hadiah. Kami udah makasih banget karena kalian udah gabung dalam program media pembelajaran kami. Pas on cam cantik-cantik semua nih. 1, 2. Ya udah, hitung Kak Febian. 1, 2, 3. Maka dari itu cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 mahasiswi UNES yang mengadakan kolaborasi pembuatan media pembelajaran sosiologi dengan materi konflik sosial, penilaian saya cukup memuaskan dilihat dari antusias anak-anak dalam mengikuti KBM daring dengan virtual Zoom. Anak-anak kesannya cukup puas dan bersemangat sekali. Adapun pada saat diberi kuis juga mendapatkan nilai yang bagus, diantaranya ada yang dapat nilai 100. Kemudian kalau anak-anak ini mengikutinya tidak dari awal sampai akhir, maksudnya kurang bersemangat karena memang sudah di luar KBM, karena anak-anak mau mengikuti PAT, sehingga dalam hal ini kondisi
KBM itu sudah selesai sehingga anak-anak responnya kurang bersemangat. Adapun video dan pelaksanaan virtual Zoom sudah cukup bagus dan anak-anak yang mengikuti juga tidak ada kendala karena biasanya pada saat Zoom itu ada suaranya tidak jelas, ada gangguan yang lain-lain. Adapun penilaian saya dalam media pembelajaran yang sudah dibuat adalah yang awalnya video ini durasinya terlalu panjang. Yang kedua, bentuk konfliknya juga belum semuanya. Nah, sehingga kemudian diperbaiki sehingga pada saat Zoom itu dilakukan maka bentuk konflik sudah lengkap dan durasi waktunya juga sudah diperpendek. Adapun gambar dari video yang telah dibuat jelas dan bagus. Adapun suara dengan intonasi yang jelas karena anak-anak juga dapat mengikuti dengan baik dan juga sangat puas dengan suara atau intonasinya. Kemudian untuk materi pembelajaran juga jelas sehingga anak-anak bisa menerima materi itu dengan baik. Demikian yang sudah saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan terkait pembuatan selama proses pembuatan film dokumenter produksi media yang kami buat. Yang pertama, yaitu sulitnya mendapatkan informasi dari informan yang bersangkutan terkait konflik yang terjadi di Kabupaten Batang. Yang kedua, waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi yang sesuai karena konflik yang terjadi terdapat di beberapa kecamatan yang berbeda. Yang ketiga, waktu yang cukup panjang untuk dalam pengolahan proses pembuatan video pembelajaran karena kami harus terjun langsung ke tempat terjadinya konflik agar kami dapat mendapatkan dokumentasi dan video yang sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan di mana konflik tersebut terjadi sehingga produksi media yang kami buat memakan waktu yang cukup lama. Di sini saya akan menyampaikan terkait kelebihan produksi media yang telah kami buat. Yang pertama adalah membuat siswa menjadi tidak bosan karena medianya berisi video dan gambar yang menarik. Kedua, siswa menjadi lebih antusias mengikuti pembelajaran karena di dalam media tersebut terdapat penjelasan melalui audio visual yang dapat mendukung siswa untuk lebih fokus pada pembelajarannya. Yang ketiga, siswa bisa membuka video kapan saja karena video yang kami buat telah dimasukkan ke dalam YouTube sehingga siswa dapat memutarnya berulang kali. Keempat, media yang kami buat menampilkan realitas di masyarakat terkait terutama berkaitan dengan materi konflik bagi kelas 11. Yang kelima, sebagai bahan evaluasi kami juga memberikan kuis kepada siswa berupa game edukasi sehingga siswa dapat mengisi game tersebut tanpa merasa bosan. Yang keenam adalah karena game tersebut berisi game edukasi sehingga lebih lewat web sehingga lebih praktis untuk diakses oleh baik guru maupun siswa. Kelemahan dari pelaksanaan produksi media yang kami buat ada 3 kendala.
Yang pertama yaitu kendala sinyal yang dialami oleh siswa, sehingga siswa banyak yang keluar masuk Zoom. Yang kedua yaitu siswa yang kurang memahami dalam penggunaan Zoom. Dan yang ketiga yaitu pada saat kami menampilkan materi ada gangguan jaringan sehingga penayangan materi membutuhkan waktu yang lama.